Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Selamat menyaksikan. Saya Meta Stefani dari SMP Negeri 0 Lebong sebagai supervisor. Selanjutnya, saya Giri Susino dari SMP Negeri 13 Lebong sebagai coach. Saya Eva Punandar dari SMP 8 Lebong sebagai coaching. Iya. Assalamualaikum Pak Giri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kalau kabarnya sampai hari ini baik-baik saja, Bu. Ya, senang sekali pada pagi hari yang cerah ini saya bisa bertemu dengan Pak Giri ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, jadi hari ini Pak kita akan sedikit bincang-bincang ya Pak ya terkait nanti Pak Giri akan melaksanakan coaching. Jadi di sini saya sebagai supervisor, sebagai langkah awal ya Pak ya sebelum Bapak melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Bapak. Oh iya, boleh. Oke, jadi yang pertama itu Pak nanti sebelum saya mengamati coaching Bapak, saya ada rubrik penilaian. Oh Jadi iya. nanti saya mengamati, kemudian juga menilai berdasarkan rubrik itu ya Pak ya. Iya. Adapun rubriknya adalah nanti saya akan melihat dan mengamati apakah proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita. Yang pertama ya Pak ya. Terus yang kedua, bagaimana nanti Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Jadi coachingnya Ibu Eva ya Pak ya. Oh iya, Ibu Eva. Nah yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak seperti itu Pak ya. Siap. Nah, nanti juga saya akan melihat apakah di situ nanti ada prinsip-prinsip coaching yang sudah berjalan. Nah, Pak ya, prinsip coaching adalah yang pertama kemitraan atau setara, lalu yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah menggali potensi. Nah, jadi untuk rubrik penilaiannya ada seperti ya Pak ya. Oh iya, bisa. Sebelum nanti Pak Giri lanjut kegiatan coachingnya, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita pada hari ini? Kalau untuk kompetensi, sama-sama mungkin Ibu Melisa juga udah tahu bahwa kompetensi dalam melaksanakan coaching yang pertama kayak aktif, terus pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh ya. Ini masing-masing kayak kompetensi yang boleh kita lakukan. Ya, tiga kompetensi, kehadiran penuh atau riset, lalu menyiapkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi ya Pak, ya, yang mana yang ingin Bapak kembangkannya lebih spesifik? Oh ya. Kalau memang untuk spesifik seperti itu, saya rasa yang saya belum terlalu kayak gitu Bu ya, belum terlalu pas. Kayaknya di pengembangan pertanyaan berbobotnya saya akan fokus kembangkan di situ. Baik, jadi potensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, Iya. yang mana nantinya akan menggali ide-ide dan juga solusi dari si coachingnya. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian Pak ya, ini terkait dengan indikator. Nanti pada saat coaching, indikator tercapai seperti apa yang Bapak lihat? Kalau indikator pencapaiannya, saya berharap kalau misalnya setelah melaksanakan coaching nanti, karena fokus pengembangan kita kepada pertanyaan tersebut, maka berarti pada saat setelahnya saya sudah melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot pada coach saya, sehingga setelah kita melaksanakan coaching, ketercapaian pertanyaan berbobot tadi udah full kayak gitu, udah saya lakukan semua. Baik ya Pak ya, dengan mengajukan pertanyaan berbobot, jadi Bapak sebagai coach sudah memberi kesempatan kepada coachingnya untuk bisa menggali ide-ide dan juga solusi yang ada pada diskusi. Ya, seperti itu kira-kira. Baik Bapak, kita berada di ujung sesi ini ya Pak ya. Nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak, dan nanti setelah proses coaching nanti
kita juga akan kembali berbincang nih Pak ya, Oh kembali iya, siap. untuk membahas bagaimana jalannya coaching Bapak pada hari ini. Oh iya, Ya. boleh. Oke, semoga coachingnya berjalan lancar ya Pak Geri. Oh iya, ya. terima kasih Ibu Melisa ya. Ya. Assalamualaikum. Bapak mau Bu, Sebelum kita melakukan coaching, baik Ibu Eva, kan Ibu kemarin minta kita untuk coaching hari ini Bu ya. Jadi ini kami perkenalkan dulu sama Ibu Melisa. Ini Ibu Melisa sekaligus menjadi supervisor untuk ini coaching kita nanti. Jadi beliau, boleh kan Bu ya, beliau mengamati sekalian kita waktu coaching nanti, nggak apa-apa Bu? boleh. Boleh. Ibu Melisa, ini Ibu Eva, jadi Ibu nggak apa-apa, tenang aja Bu, dalam artian santai aja gitu Bu ya. Kami akan melakukan proses coaching. Pokoknya kita ngalur berjalan aja. Ya nggak apa-apa, saya ngadep sini Bu ya. Oke, silakan, Pak. Oke. Selamat datang Ibu Eva. Iya Pak, Apa kabarnya Bu, sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat. Proses belajarnya tadi dari mana Ibu? Dari sekolah Pak. Oh, dari sekolah. Karena ada ujian kan. jadi Oh, lagi ujian sekarang ya. Iya. Oh, jadi hari berapa Bu ujiannya hari ini? Kebetulan hari ini hari terakhir Pak. Alhamdulillah, udah mau selesai Bu ya. Iya. Kerjaan udah sedikit kurang berarti kalau mau ujian. Lanjutan Ibu ya, karena kita kemarin Ibu ada omongan kita akan coaching hari ini. Jadi menindaklanjuti dari omongan kita kemarin. Hari ini ternyata Ibu benar datang. Gimana Bu? Apa kita langsung coaching aja atau Ibu Eva mau kita minum-minum dulu atau santai dulu gimana Bu? Boleh langsung aja Pak. Oh langsung aja, nggak sabar Kak, ini dia mau coaching ya. Jadi kalau misalnya langsung kita langsung mulai aja Bu ya. Tapi nggak apa-apa Ibu Eva untuk mengamati kita hari ini. Oke Ibu Eva, dari pembicaraan kita kemarin kan sedikit dari pembicaraan mungkin sedikit saya tangkap Bu ya, bahwa ada beberapa permasalahan yang memang perlu kita diskusikan. Gitu. Ibu Eva boleh diinformasikan lagi lebih detail lagi ya. Kemarin kan selentingan aja kayak lewat habis kayak gitu kan. Tapi hari ini karena memang kita sudah berbicara pribadi, kita boleh berdiskusi lebih lanjut. Boleh Ibu ceritakan tentang yang Ibu mau di-coachingkan kemarin Bu? Begini Pak Geri, saya sekarang kan lagi banyak kerjaan Pak Geri. Sedangkan waktunya itu mepet sekali, terus banyak yang mendesak pekerjaan tersebut. Jadi yang saya ingin lakukan di sini yaitu bagaimana caranya memanage waktu atau membuat waktu itu bisa bermanfaat dan bisa terkontrol semua pekerjaan yang saya emban. Iya. Seperti itu. Jadi pada intinya kayak keteteran kayak gitu Bu ya. benar. Banyak kerjaan tapi waktu kita kayaknya nggak cukup aja kayak gitu. Dari masalah yang Ibu alami tadi kan kayak keteteran, terus tidak bisa membagi waktu seperti itu. Setelah proses coaching nanti, apa sih yang Ibu mau atau Ibu dapatkan dari proses kita hari itu? Yang saya mau sih, saya ingin mengatur waktu, cara mengatur waktu yang baik, dan hasil yang ingin saya dapatkan nanti pekerjaan saya selesai dengan waktu yang sudah direncanakan dan pekerjaan itu selesai dengan baik. Oh iya, ada intinya kan Ibu maunya tap kerjaan itu jelas Bu ya. Jadi jelas. Kita nggak perlu pusing tahu-tahu oh ini saya kerjakan ini, oh kayak gitu Bu ya. Oke Bu, sebelum kita lanjut kan udah tahu kemauan Ibu Eva nanti ke depan apa. Sekarang kita kembali lagi ke permasalahannya. Kan pada posisinya kan Ibu Eva tadi kayak keteteran banget nih ngatur waktunya gimana untuk manajemen waktu dengan baik sebetulnya. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, kerjaan Ibu di sekolah itu apa deh Bu ya yang sampai Ibu sibuk banget seperti itu? Sebenarnya banyak sih, selain dari tugas sebagai guru mengajar di kelas, saya juga diembatkan tugas yang lain, Tugas yang seperti lain juga. operator arkas. Oh, operator arkas juga. Terus sekarang sudah kan ujian kemarin itu sudah diembatkan tugas lagi dari panitia. Panitia ujian juga.
Jadi kadang untuk mengatur waktu itu jadi kesulitan, bikin stres sendiri Pak. Iya. Apalagi kayaknya Arka sibuk banget Bu akhir-akhir ini ya. Sangat sibuk sekali Pak. Apalagi bukannya ada aplikasi baru kayak gitu Bu ya? Iya, seharusnya kan sudah tahu ini Harusnya kan. sudah kebiasaan, sudah selesai kayak gitu ya. Tapi ternyata ada aplikasi baru, harus mengulang lagi, Oh iya. harus belajar lagi. Itu yang membuat saya stres. Jadi nggak tahu mana pekerjaan yang harus saya dulukan. Kan tiba-tiba akhirnya Terbengkalai ditagih, semua, ya, kan gitu. ditagih. Jadi dari akibat terbengkalaian itu tadi Bu, ini udah merembet kemana ya? Dalam artian nggak mungkin ya kalau misalnya tenang-tenang aja, nggak ada yang kena semprot juga gitu Iya, ya. pasti Pak. Pertama di sini kan kepala sekolah sudah mulai menegur. Oh, udah ditegur kepala sekolah ditegur juga, kepala Bu? sekolah karena biasanya strukturnya seperti ini Pak. Kami diminta membuat arkas. Terus kepala sekolah juga ditegur biar menegur bendaharanya biar cepat. Jadi kan ditegur kepala sekolah juga. Berjenjang tentu juga Bu ya. Terus kawan-kawan ketika kita keluar membuat tugas tersebut, banyak kawan-kawan yang sudah mulai Komplain juga. karena karena kan kalau kita sebagai guru mapel ya, guru mapel kan ada kosongnya. Pas kosong kita curi-curi waktu keluar untuk buat tugas yang lain. Mereka nggak ngerti yang seperti itu. Taunya harus standing. Ya. Oke. Kami paham betul yang Ibu rasakan. Pasti saya aja mikirnya kalau kejadian seperti itu mungkin kalau saya nggak sanggup Bu, saya udah tepat duluan kayak gitu. Ini Ibu sangat kuat sekali ya sampai mengemban tugas yang sebegitu banyaknya. Ibu masih senyum-senyum nih aja Bu kayak gitu. Senyumnya masih lepas kayak gitu. Ini kalau saya seruduk ini kayaknya. Kembali lagi bahwa ternyata yang Ibu lakukan itu sebenarnya banyak sekali faedahnya untuk sekolah Bu ya. Tapi memang mungkin karena permasalahan ini sudah merambah, berarti kita harus tarik kembali gimana sebenarnya masalahnya harusnya selesai dengan bagus, tapi malah seolah-olah kita yang merasa bersalah, betul kayak gitu Bu ya. Jadi posisinya kayak apa yang kita kerjakan itu kayak kurang berguna jadi di depan orang lain kayak gitu. Saya akan paham betul bahwa itu menjadi problem kita. Nah, dari permasalahan yang Ibu alami tadi Ibu ya, mulai dari kepala sekolah, teman-teman sudah komplain, anak-anak juga saya rasa komplain juga Bu ya, mungkin kita jarang masuk kelas juga karena kita terlalu sibuk. Itu ke diri Ibu itu gimana? Kembali ke diri Ibu, Ibu merasa tenang-tenang saja atau memang karena Ibu terpaksa aja ini senyum sama saya pada saat ketemu kan? Apa misalnya pada saat lainnya Ibu juga menangis di WC kayak gitu? Apa enggak kayak gitu? Sering Pak. Sebenarnya di sini. Oh sering ya nangis? Iya, sering nangis. Kadang kita karena kita berhadapan dengan lingkungan sekolah ya, tidak mungkin kita memperlihatkan rasa sedih kita, makanya dari tadi saya jadi Pak. ibarat kata kembali ke profesional kita Profesional ya. kerja, Profesi kita tapi ini harus profesional kayak walaupun pas di rumah itu sering merasa stres, merasa sering nangis. Iya. Gimana cara menyelesaikannya ini? Itu sering terjadi. Padahal dengan nangis juga masalahnya nambah Bu ya, Iya, pusingnya, betul, tambah iya. nangisnya kayak gitu. Jadi pada dasarnya kan masalah IPA itu kadang-kadang karena banyak selentingan, banyak juga tugas, jadi kan stres berarti Bu ya, ke pengelolaan stres kita ternyata kita nggak sekuat itu juga kayak gitu. Akhirnya kan nangis juga ibu-ibu pada saat sendiri kayak gitu kan. Jadi sebelum kita mulai ke permasalahan untuk tak waktunya jelas, berarti kita ada permasalahan baru nih Bu ya, mengenai stres Ibu. Iya, betul Pak. Oke. Mungkin Ibu udah tahu juga ya kalau misalnya pada saat kita menerapkan banyak pembelajaran, mungkin Ibu tahu relaksasi Bu? Oh iya, pernah Pak. Oh ya, pernah Ibu lakukan juga. Jadi di sini kami punya beberapa teknik nih Bu, tapi kalau bisa kita bisa diskusi dengan menerapkan teknik terlebih dulu, boleh Ibu ya? Boleh. Oke, jadi kita lanjut teknik ini namanya teknik stop Bu. Mungkin Ibu udah dengar ataupun belum karena dijelaskan sedikit. Jadi teknik stop ini Bu, bila kita sedang melakukan sedang ada tekanan atau kita sedang stres lah Bu ya, dalam artian kita banyak kerjaan, menumpuk dan rasanya itu menjebak sekali. Jadi kami sering memakainya untuk sedikit meringankan beban kita pada saat itu.
Nah, jadi pertama kami jelaskan dulu. Yang pertama teknik stop ini nanti kita stop dari segala aktivitas kita. Yang kedua kita fokus relaksasi, menarik nafas hidung dan memikirkan seluruh aliran darah dalam tubuh kita. Selanjutnya kita melihat sekitar dan kita berhenti. Berarti kita ada yang ibu mau tanyakan ke kami sebelum kita lakukan teknik. Tidak usah cemas, Bu. Nggak usah cemas. Ini bukan hipnotis, Bu ya. Nanti ibu pula ketakutan ibu di hipnotis. Jadi kita akan coba teknik stop ya, Bu ya. Kami akan menjadi pemandu untuk teknik stopnya mulai sekarang. Pertama, ibu boleh posisi duduknya paling santai sekali, Bu. Paling santai sekali, terus kita hilangkan sejenak semua beban yang ada. Ibarat kata kalau kata lagu itu, marilah kita bergembira. Siapa? Ya Bu ya. Jadi pertama kita stop dari semua aktivitas Bu ya. Terus kita tarik nafas dari hidungnya boleh. Terus hembuskan di lewat mulut Bu. Ulangi sekitar 1 kali lagi. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Coba ulangi pelan-pelan lagi Bu, dan rasakan aliran nafas, aliran darah, dan tenangkan segala beban yang Ibu rasakan untuk dinikmati, dikerjakan dengan baik. Coba ulangi tarik nafas sekali lagi dan hembuskan. Buka matanya pelan Bu, boleh lihat sekitar dan berhenti. Kayaknya ini kayak sepele banget Bu ya. Mungkin latihannya sedikit atau bentar. Tapi nanti kalau misalnya ibu kembali stres atau mengalami tekanan, ibu boleh kok latihan berulang di rumah. Ini sedikit meringankan beban apabila ibu lagi ada permasalahan. Nah, jadi udah nih kita melakukan teknik stop. Gimana Bu perasaan? Lebih rileks rasanya Pak. Tadi perasaan tegang kan? Ya. Melakukan teknik itu. Ya, emang kayak gitu untuk menghadapi teknik ini. Tapi ini perlu dilakukan berulang Bu ya. Ini nggak serta-merta dengan kita stop ini ibu langsung bisa bergembira ya kayak gitu. Ibu perlu mengulang teknik ini kalau misalnya ibu mengalami stres. Selanjutnya dari permasalahan yang ibu rasakan, kan ibu tadi mengatakan kesulitan mengatur waktu, betul ibu? Iya betul. Sulit mengatur waktu. Nah jadi menurut ibu nih, kalau kita sulit mengatur waktu, harusnya kita harus punya apa untuk mengatur waktu tersebut? Sepertinya kalau saya pikir sekarang Pak ya, sepertinya saya harus ada catatan untuk mengatur jadwal mana yang terlebih dahulu yang sifatnya lebih mendesak itu yang saya dulukan. Iya, jadi pada posisinya emang belum punya jadwal untuk kerjaannya? Belum Pak, kemarin itu kan kerjanya seperti ini, misalnya giliran ada tugas baru kita kerjakan, ngebut semalam ya. Iya. Pada saat besok baru kumpul, kita sore ini baru kerjakan, kadang-kadang malamnya. Oh iya. Tunggu dapat baru kalau ada perintah baru kita kerjakan. Kadang misalnya mana yang lebih terlihat duluan itu yang saya kerjakan duluan. Oh, jadi jadwalnya belum ada. Belum terjadwal. Jadi menurut ibu nih, kalau misalnya ibu dapat pikiran, oh jadwal saya itu belum ada, rencana ibu untuk menanggulangi manajemen waktu ibu ini gimana harusnya? Seharusnya sih lebih cepat karena sekarang masih dalam tahun Pak. Oh ya kita dikejar deadline semua ya gitu. Semuanya terimbas Pak. Sampai di rumah juga terimbas. Nah sekarang saya harus lebih cepat seperti itu. Cepat mengatur waktu, apa yang harus saya kerjakan duluan. Oh iya, jadi kan ibu tidak ada jadwal, berarti posisinya ibu berencana membuat jadwal tadi? Iya. Oh iya, membuat jadwal. Untuk membuat jadwalnya, rencana ibu nih, kapan Bu ya? Ibu mau buatnya? Mungkin segera mungkin Pak, habis dari sesi coaching ini Bu ya? Ini mungkin saya akan langsung buat. Oh iya, biar udah memulai men-sketch jadwalnya ya? Nanti kan di sekolah juga ibu ngajarnya nggak selalu ngajar Bu ya, kami belum apel juga. Nanti disesuaikan aja dengan jadwal yang ada di sekolah. Iya, jadi bisa ibu bantu kalau ibu mau buat jadwal, jadi kita fokus ternyata jadwal sekolah saya kayak gini, gitu. Jangan sampai lupa di sananya, nanti ketabrak lagi sama jadwal sekolah. Jadi permasalahan kan kalau yang manajemen waktu berarti ibu maunya membuat jadwal dengan rutin ya. Terus untuk permasalahan dengan kelas sekolah dari kan guru tadi gimana Bu? Yang dengan selentingan tadi gimana Bu rencananya?
rencananya sih saya mau langsung mengkomunikasikan Pak. Langsung Ke kepala sekolah. langsung berbicara. Biasanya kan komunikasi itu sangat penting. Kalau misalnya kepala sekolahnya tahunya kerjaannya beres, jadi tahu apa masalah yang sudah saya hadapi seperti itu. Jadi mungkin di sini setelah ini juga, setelah membuat jadwal, kita akan langsung mengkomunikasikan langsung ke kepala sekolah dengan tempat sejawat juga. Karena mereka tahunya kan kerjaan kita, kerjaan kita cuma ngajar, mereka tahu yang lainnya. Nah, jadi itu mungkin sudah di coaching ini Bu, ini ya. Apa mau langsung atau gimana? Dari coaching ini? Sudah buat jadwal, mungkin langsung ke. Oh ya. Oke, baiklah Ibu Eva, kalau seandainya Ibu mau langsung untuk hal tersebut, kami sangat mengapresiasi sekali dengan keberanian, kerja keras, dan kemauan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami rasa masalah seperti ini tidak akan berlanjut lebih banyak lagi. Selanjutnya, dari permasalahan ini, apa yang Ibu dapat tarik benang merah kesimpulan dari kesimpulan? Yang saya dapatkan di sini, yang pertama untuk menyelesaikan masalah tersebut menurut sudah saya hadapi, saya harus membuat jadwal yang terstruktur. Terus tidak hanya berdiam diri saja ketika mendengar suara dari luar atau protes dari luar, saya hanya diam. Tapi di sini saya akan melakukannya biar mereka tidak salah paham. Artinya mungkin ada beberapa miskomunikasinya. Iya. Oke Ibu, dari kesimpulannya saya sudah tarik bahwa Ibu sudah mengalami progres yang sangat bagus dari masalah ini ya. Setelah ini kita rencananya kapan Ibu bisa kita ketemu lagi? Apa ada sesi lanjutannya? Apa Ibu sudah puas aja coachingnya kayak gitu? Enggak Pak, sepertinya setelah membuat jadwal, terus saya mengkomunikasikan, mungkin saya pengen ketemu lagi dengan Pak Geri. Oh iya, untuk jadi menyampaikan apa yang sudah saya ada lanjutnya Bu ya. Oke Beba, kalau misalnya udah ada lanjutnya, nanti Ibu kalau sudah melakukan hal yang dilakukan tadi, Ibu boleh chat kami aja Bu ya untuk sesi konsultasi biar kami siap nih. Nanti jangan tiba-tiba untuk mau coaching di lapangan. Iya Pak, siap Pak. Nanti diatur jadwal. Gimana ya Beba? Sesi coaching kita hari ini gimana? Apa ada pertanyaan lagi atau gimana? Sebenarnya tidak Pak, sepertinya saya setelah ini sudah pikirkan langsung jadwal saya. Terus saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Iya, Hari ini sama-sama Bu. Pokoknya kalau Ibu Eva mampu dengan semangat, saya sebagai coach juga sangat terima kasih Ibu sudah mau mengendalikan diri Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Mungkin hanya itu deh. Terima kasih Bu Eva udah datang ke ruangan kami. Semoga masalahnya cepat kelar ya. Assalamualaikum Pak Geri. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Coachingnya udah selesai. Ya, walaupun sedikit cemas tadi Bu, akhirnya bisa membantu coaching kita Bu ya untuk kebaikan bersama. Pak Geri, karena Bapak sudah selesai melakukan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ini adalah merupakan pembicaraan pasca kompetisi ya Pak ya. Nah, jadi pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak menilai performa Bapak terkait dengan kompetensi coaching setelah Bapak melakukan coaching dengan coaching Bapak? Kalau untuk itu kayaknya mengalir aja Bu saya, dalam artian untuk performa saya tadi yang saya rasakan bahwa yang saya mau kembangkan tadi kan pertanyaan berbobot ya. Tadi saya sudah melakukan beberapa pertanyaan berbobot yang mana untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang Ibu Eva alami tadi. Saya udah banyak banget pertanyaan dari masalah ternyata kerjanya itu apa aja kayak gitu, terus kenapa dia sampai stres, kenapa deadline itu sampai menumpuk seperti itu Bu, dan siapa aja yang terlibat atau mempermasalahkan dari kasusnya. Saya udah mengembangkan banyak sekali pertanyaan berbobot yang memiliki jawaban pertanyaan kita semua. Alur-alurnya sudah saya lakukan dari permulaan identifikasinya, gimana tujuan yang pertama tadi setelah kita terus coaching, terus kita melakukan yang namanya tujuan dulu. Selanjutnya kita identifikasi permasalahan dengan pertanyaan berbobot dan kita
rencana aksinya mau bagaimana, dan keputusannya diambil sama klien yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita, saya rasa saya juga sudah hampir semua saya telan kayak gitu ya. Agak menyombong sedikit. Iya, baik ya Pak ya. Ini Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita Pak ya. Iya. Tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawab dan komitmen dari si coaching saya. Iya. Dan juga yang potensi dari pengembangan tadi adalah pertanyaan berbobot ya Pak Iya, ya. pertanyaan berbobot. Jadi sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa memancing dan menggali ide-ide dan juga solusi dari coachingnya. Oke Bapak. Nah, boleh saya menyampaikan sedikit Pak Oh, ya? silakan. Pengamatan saya Jadi kan coaching yang rada-rada kan Bapak. kalau kita rasa-rasa kan udah benar saya tadi. Tapi karena ibu udah mengamati, saya juga perlu masukkan umpan balik dari ibu gimana proses coachingnya. Pak ya, saya izin menyampaikan pengamatan saya selama Bapak melaksanakan coaching saya. Nah, Pak, menurut hasil pengamatan saya, Pak Ya. ya, proses coachingnya sudah berjalan lancar sekali, Pak, sudah baik, sudah sesuai dengan alur cerita tadi. Yang pertama, Bapak menanyakan tujuan dari percakapan Bapak tadi, lalu itu masalahnya, apa penyebabnya apa, mengapa hal ini yang terjadi, sudah sangat vital sekali, sudah sangat tinggi sekali Bapak jabarkan. Lalu rencananya Pak, dari sekian banyak rencana yang coaching sampaikan tadi, yang mana yang lebih Bapak titik beratkan yang akan dilaksanakan oleh coaching dalam waktu ini. Lalu tadi ada tanggung jawab Pak ya, bagaimana coaching bertanggung jawab atas rencana yang telah coaching tadi sampaikan. Oke, dan juga dari segi kompetensi Pak, pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan tadi sudah bagus sekali, yang mana dengan pertanyaan tersebut coaching tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan memberikan sehingga muncul ide dan juga muncul solusi-solusi sehingga permasalahan yang dihadapi coaching tadi bisa teratasi. Ya Pak, nah alhamdulillah Pak ya, menurut pengamatan saya tadi berarti coaching Bapak sudah berjalan dengan bagus, lancar, sesuai dengan alur kita juga, dan pastinya Pak ya sesuai dengan prinsip coaching yang sudah ada. Sekarang Pak ya, setelah mendengar hasil dari pengamatan saya tadi, bagaimana menurut hemat Pak ini? Sebelumnya kami berterima kasih sekali juga Ibu memperhatikan proses coaching kami itu dari awal masuk sama Ibu Eva sampai dengan selesai. Kami sebagai coach sebenarnya ini sebuah penghargaan dari Ibu Melissa yang telah memberikan waktunya yang cukup banyak untuk kami dalam pengembangan tingkatan coaching kami selanjutnya. Dan yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama alur ceritanya sudah dilakukan. Kami juga rada-rada Bu kayak belum yakin gitu. Ini alur cerita atau belum gitu. Tapi setelah Ibu mengatakan alasan mengapa alur ceritanya tadi sudah dilakukan, dari proses tujuan dan kami sebutkan, tapi kayak saya terasa kayak saya itu melewati tujuan ya, tapi saya ingat lagi ternyata sudah tujuan. Jadi tujuannya yang paling penting Bu ya dari kegiatan coaching itu maunya seperti apa setelah melakukan kegiatan coaching. Terus yang identifikasi kami tadi udah memberikan banyak sekali pertanyaan. Itu kalau identifikasi saya rasa saya cukup sadar kalau identifikasi saya sudah melakukan. Terus selanjutnya yang bagian keputusan dan rencana aksi yang diberikan oleh coaching. Rencana aksinya tadi kan mau buat jadwal ya, mau buat jadwal kegiatan dengan baik. Terus kepala sekolah dia akan menjelaskan bahwa ternyata selama ini miskomunikasi. Dalam artian dia ini sebenarnya sudah mengerjakan, tapi memang beberapa hal yang membuat dia stres sehingga dia ada beberapa lalai di dalam pekerjaan. Terus lalu ketika sejawabnya dia sudah mau melakukan dan dia sudah mengatakan kepada kami untuk melakukan tindak lanjut dari hasil coaching. Jadi dia terencanakan mau memberikan rencananya tadi, mau melakukan rencananya dengan secepat mungkin dan akan menghubungi kami jika ada permasalahan lanjutan atau ada yang masih mau ditanyakan untuk coaching selanjutnya. Berikan laporan Pak ya gimana? Jadi
rencana aksi. Biar kita tahu juga Bu, Iya. kita udah capek-capek coaching, taunya dia tiduran aja kayak gitu. Ternyata ini coaching palsu gitu Iya, ya. kita sudah berkomitmen Iya, kita sudah. dengan rencana yang Iya, dia berikan tadi ya, kita Pak, ya. jam-jam coaching kan sulit juga Bu ya kalau misalnya orang ternyata main-main coachingnya gitu. Nah, jadi ada proses evaluasi. Oke Pak Geri, tadi kan Bapak sudah mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik ya Pak ya, Ya. tentang mengajukan pertanyaan itu. Nah sekarang saya ingin tanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan. Oh ya, terima kasih atas pujiannya Bu Melisa ya. Untuk kompetensi selanjutnya dari yang itu tadi saya rasa selain pertanyaan berbobot, saya itu maunya yang mendengarkan aktif. Karena dari mendengarkan aktif ini nanti akan berangsur ke pendekatan kita kepada coaching. Jadi kalau kita fokus dalam artian kita itu langsung menerjun ke masalah yang dalam coaching. Nah dari mendengarkan aktif nanti kayaknya untuk benar-benar permasalahannya akan mudah. Tapi kayaknya mendengarkan aktif dengan fokus tersebut masih kadang-kadang saya itu masih ngawang-ngawang Bu. Nah jadi saya rencana juga kalau misalnya sering-sering coaching, saya mau mengembangkan yang bagian mendengarkan aktif. Oke baik, jadi selain tadi Pak ya, dan kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut adalah mendengarkan secara aktif dan juga tadi ada Ya. Oke baik Bapak. Nah dari kegiatan ini kesimpulan apa sih yang Bapak ambil dari kegiatan kita pasca observasi? Untuk kesimpulan, coaching ini sebuah keterampilan yang perlu atau dibutuhkan untuk semua guru di Indonesia. Dari proses coaching inilah kita bisa menemukan apa-apa yang terjadi pada coaching. Kita sama-sama membantu coaching untuk menyelesaikan permasalahannya yang ternyata sebenarnya konsep penyelesaian permasalahan biasanya coaching itu sudah ada di benaknya. Tapi mereka itu belum yakin dan terlalu yakin untuk melakukan hal tersebut. Karena pada dasarnya beberapa orang itu bisa yakin kalau mendengar dari omongan orang lain. Ya. Jadi dari kesimpulan coaching yang kita lakukan sebenarnya kan Ibu Eva itu dia udah lumayan banget Bu ya, dia udah menyadari bahwa saya ini nggak benar kayak gitu. Jadi saya harus coaching. Nah jadi kebanyakan dari kita ini saya nggak benar, nah saya tidur kayak gitu, dia melakukan coaching. Nah dari itu bahwa keterampilan coaching ini sangat dibutuhkan sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang sepele yang membuat rekan-rekan kita menjadi ada yang stres, ada yang kayak gangguan jiwa dan lain-lain sebagainya. Itu jangan sampai karena nggak coaching kayak gitu ya. Jadi keterampilan ini harus kita tingkatkan betul-betul kita dalami untuk menggapai atau meraih kesetaraan antara kita sama-sama rekan guru, juga antara kita dengan siswa, sehingga kedepannya saya rasa kalau semakin banyak yang memiliki keterampilan coaching ini, orang-orang di sekitar kita akan merasa terbantu. Saya garis bawah ya Pak, jadi ternyata coaching ini bukan kita coach yang memberikan solusi, tapi solusi hadir atau timbul sendiri dari si coaching. Sebenarnya itu udah ada kayak gitu. Hanya sebagai kita sebagai meyakinkan aja, menjembatani bahwa permasalahan ini solusinya kayak gitu yang paling bagus. Oke, Pak Giri. Saya rasa sekian Pak ya. Oh iya. Pada hari ini terima kasih untuk waktu luangnya. Sama-sama Bu. Dan kedepannya kita bisa melakukan yang lebih baik. Oh iya.